Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini secara spesifik saya akan membahas mengenai generasi sandwich. Bagaimana cara keluar dari belenggu generasi sandwich. Nah, teman-teman, faktanya data itu menunjukkan bahwa 71 juta lebih penduduk Indonesia itu masuk ke dalam generasi sandwich. Jadi kalau kita pikir-pikir itu hampir sepertiga ya dari total penduduk kita. Jadi misalkan ada 3 orang di ruangan ya, secara statistik itu satunya itu mungkin generasi sandwich. Jadi kalau teman-teman merasa kecil hati, teman-teman kadang merasa kecewa dengan dunia, kenapa rasanya berat sekali. Sebenarnya banyak juga ya, lebih dari 71 juta ini mengalami hal yang sama. Mereka menanggung beban yang luar biasa berat ya antar dua generasi dan mereka ada di yang di tengah. Dan saya tahu sekali rasanya berada di situasi tersebut sehingga menurut saya menjadi suatu concern pribadi untuk membahas isu ini. Supaya apa? Supaya kita bisa terlepas dari belenggu generasi sandwich. Dan di sini kita akan bedah dari sejarahnya dari negara-negara yang lain ya sesuai dengan data dan juga statistik yang ada. Lalu gimana sih cara kita benar-benar bisa terlepas dari himpitan menjadi generasi sandwich. Nah, di sini apa sih secara definisi ya generasi sandwich itu adalah orang yang berada di usia produktif. Oke, yang mana dia terjepit membiayai orang tua dan juga anak-anaknya sekaligus. Jadi kalau teman-teman di sini udah punya anak, oke, sudah dikaruniai anak dan juga punya orang tua, tapi teman-teman harus membiayai orang tuanya juga anaknya, ya kalian masuk dalam yang namanya generasi sandwich. Itulah mengapa orang yang merasa saya ini generasi sandwich, saya udah ngurusin anak, harus punya bakti ke orang tua dan abis ya, nggak ada keinginan untuk saya sendiri bisa berkembang, nggak ada keinginan lagi ya saya untuk aktualisasi diri, nggak ada keinginan lagi ya saya ini bisa berkembang lebih jauh secara karir karena ya itu semua kan juga butuh energy and money dan saya harus lampiaskan itu semua ke anak saya dan juga ke orang tua saya. Itulah mengapa banyak di sini teman-teman yang merasa sebagai generasi sandwich itu hidupnya nggak berkembang. Dan di situ-situ aja. Bukan karena mereka ini nggak mampu, bukan karena mereka ini nggak kompeten, bukan juga karena mereka nggak pinter. Tapi mereka kejepit di suatu situasi di mana mereka tidak memungkinkan untuk bisa berkembang. Oke? Dan itu merupakan suatu keadaan yang sangat concerning, keadaan yang sangat memprihatinkan juga. Dan generasi sandwich ini kelihatannya aja oke di luar. Kelihatannya keren. Kelihatannya tangguh, padahal aslinya itu sangat rapuh. Mungkin di luar dia kelihatan oke, punya karir yang menawan, ya, tampang yang rupawan. Cuman ada struktur ya secara fundamental yang ini sangat mudah patah ya, sangat mudah hancur. Ya, jadi kalau kita lihat, is like the type of iceberg ya. Di luar kelihatan oke, tapi yang di bawah ya ini kelihatan jauh ya dari ekspektasi yang bagus. Sehingga sama seperti market ya teman-teman. Ketika market itu mengalami kenaikan, market cenderung habis itu sideways. Dan sideway itu adalah mesin voting terbaik. Kalau kita naik lagi berarti adalah fase akumulasi, tapi kalau di situ ya kita turun ya kita distribusi. Jadi ketika kita dalam rentang kehidupan tertentu setelah kita naik, kita tuh harus effort lebih tinggi lagi untuk bisa naik. Dan orang-orang yang di generasi sandwich ini misalkan dia udah naik ya, dalam artian lulus kuliah, terus mereka kerja nih, ya kan naik kan, ya secara status sosial. Cuman kalau di sini dia nggak meningkatkan lagi, ya dia terhimpit di tengah, dia harus membiayai adiknya, ya bahkan anaknya dan bapak ibunya, ya mereka bisa turun ya dan juga mengalami yang namanya jatuh miskin. Nah, ini kenapa generasi sandwich ini meningkat? Karena orang tua ini belum punya cukup duit ya biasanya untuk pensiun, sementara kita juga harus membiayai anak. Sehingga kita harus double spending nih, double spending untuk orang tua juga ke anak juga. Inilah yang menyebabkan meningkat ya generasi sandwich ini. Nah, sebenarnya apa sih definisi dan juga karakteristik dari generasi sandwich ini? Nah, istilah sandwich generation sendiri itu bukan sesuatu yang baru, bahkan udah ada dari tahun 80-an. Di sini di tahun 1981 ya Dorothy E. Miller di sini membuat artikel yang berjudul The Sandwich Generation: Adult Children of the Aging. Jadi di sini dijelasin bahwa
Kenapa? Ya filosofinya ini sandwich, ini sama seperti ham ya di dalam roti yang dia terhimpit di tengah ya, terhimpit di antara dua roti. Jadi kalau kita ngomong memang secara filosofi terhimpit di antara dua roti, kalau di kehidupan nyata terhimpit di antara dua generasi ya. Jadi generasi sandwich menurut Carol Abaya itu ada beberapa kategori ya, ada 3 di sini. Pertama, traditional ya, generasi sandwich 40-50-an, dia menanggung orang tua dan juga anak. Kemudian kedua ya club sandwich ya, usia 30-60-an, dia menanggung orang tua, anak, bahkan cucunya. Ada juga yang di sini yang masuk ke dalam kategori open face, dia belum punya anak, tapi harus merawat orang tua atau kerabat. Banyak juga ya teman-teman ini yang di keadaan open face. Mereka ini merasa ya oke, Gen Z dapat pekerjaan yang oke, 8 juta ya gitu sebulan, terus kerja di SCBD dan belum punya anak ya. Karena nikah aja bahkan nggak ada pandangan ya dengan berbagai biaya yang tinggi. Tapi mereka ini harus kirim uang ke kampung ya untuk bapak ibunya. Mungkin bisa setengah biayanya dikirimkan ke kampung ya, 50% dari dia punya pendapatan dan akhirnya dia stuck dengan 50% dan hidup pas-pasan di sini. Apakah ada? Jawabannya banyak sekali. Dan tren dari generasi sandwich itu umumnya ya di usia 40-50-an. Yang mana dia dalam keadaan terjepit ketika apa? Ketika orang tua ini udah mulai tua, sementara anaknya ini baru mau masuk sekolah. Nah, that's when this things ya, ini menjadi lebih berat. Kenapa? Karena teman-teman harus paham ya, biaya pendidikan anak itu nggak murah ya. Dan kalau kita tahu itu biayanya nggak murah ya, kita pun akhirnya sadar juga ya bahwa ternyata beban untuk kita punya anak yaitu secara finansial itu juga relatif tinggi, apalagi kalau orang tua kita udah berhenti bekerja dan duit mereka ini nggak cukup untuk pensiun. Nah itu baru momennya kita kerasa wah berat juga ya ternyata. Mungkin sekarang nggak terlalu berat kalau misalkan teman-teman ini punya orang tua dan juga punya anak yang masih kecil ya, karena anak masih kecil biayanya nggak banyak, oke, dan orang tua mungkin sekarang juga udah pensiun dan anak masuk sekolah. Nah itu keadaannya udah mulai bikin pusing ya, harus biayain orang tua yang mana nggak cukup buat pensiun, harus biayain anak juga karena anak harus masuk sekolah, apalagi kalau anaknya lebih dari satu. That's when things go hard ya. Dan ada beberapa ya, ini saya ngomong terutama di Asia yang menyebabkan generasi sandwich ini justru jauh lebih banyak, yaitu adalah norma filial piety ya, atau dimana kita ini selalu berbakti ke orang tua. Dan fakta juga mengejutkan ya, 70% dari orang yang terjebak di generasi sandwich ini mereka menyalahkan diri mereka atas kualitas hidup orang tua mereka yang tidak bisa mereka tingkatkan. Jadi mereka ini udah berusaha nih, tapi memang namanya hidup yang belum dikasih jalan, akhirnya mereka itu self blame. Kenapa orang tua saya keadaannya jadi seperti itu? Harusnya saya bisa kasih ya yang lebih banyak. They deserve more. Tapi kalau teman-teman breakdown juga, itu juga tidak sepenuhnya menjadi salah teman-teman. Karena teman-teman juga seorang individu yang dewasa, individu yang mandiri, dan juga udah mencoba berbagai cara ya di dunia ini. Ya di bawah matahari ini coba berbagai cara. Dan memang orang tua kita harusnya tahu ya, selama kita masih terus berusaha dan kita mencintai mereka apa adanya, yaitu masih ada baktinya. Dan stop ya, saya ngomong merasa terlalu bersalah terhadap diri kalian sendiri. I know it's hard ya, tapi masih ada jalan ya di hari esok. Dan bakti itu juga nggak dihitung hanya dengan materi. Bakti itu juga dihitung dari affection yang kita berikan. Seberapa bagus komunikasi kita. Karena percuma ya, misalkan teman-teman kirim 100 juta ya, bahkan 1 miliar setiap bulan ke orang tuanya, cuman nggak ngomong sama sekali. Atau ketika teman-teman ketemu malah kamu bentakin, mending kamu nggak usah kasih duit ya, mending setiap ketemu orang tua mending kamu peluk ya, mending kamu minta duit tapi kamu peluk orang tuamu, daripada kamu punya duit tapi kamu merasa bahwa kamu punya hak untuk memaki orang tuamu. Itu kamu nggak akan pernah ya hidup dengan tenang dan kamu nggak bisa diberi ya kemudahan dalam segala hal ya, saya percaya itu. Oke?